Alhamdulillah ada lah yang deket-deket gitu, ada, tapi kayak terus aduh apa ya gitu, terus nyari di mana gitu, ada dia ngomen terus. Padahal kan ngomen di YouTube nggak ada mukanya ya. Iya. Aku googling itu. Mukanya. Googling namanya di apa sih? Aku gimana? Akhirnya aku paham itunya, Mas. Sebelumnya tuh aku lebih ketakutannya ke kayak aduh ntar pacarku dikomenin apa ya sama orang tuaku. Bukannya kebalik. Kemarin gimana? Enggak. Ibuku yang dikomenin. Kurang ajar kali. Selamat malam warga waras. Walaupun kita syutingnya malam, tapi ini tayangnya nggak ada yang malam kita. Oh, dia tayangnya nggak malam. Iya, tayangnya nggak malam. Tapi terima kasih sudah membuka video ini, mengklik video ini. Betul. Karena pasti Anda sudah senang warga waras. Karena bintang tamu kita Mukti ini sudah banyak di request oleh warga waras. Ini dia, Mukti Entut. Katanya kalau Mukti udah minum kopi dia punya quote bagus. Oke. Emang ada, Kang? Silakan quote. Jangan berbangga hati. Bentar, diulang bisa nggak? Oh itu, jangan berbangga hati. Oke. Coba diulang. Coba diulang ya. Ya, oke. Jangan berbangga hati kalau kamu cantik, tapi kamu belum terlahir di dunia ini. Iya, benar. Iya sih. Masa di dalam udah posting. Pasti. Kirain jangan berbangga hati, belakangnya T juga. Jangan berbangga hati kalau kamu Gimana? Gimana? kan ada titik. Ya harus bangga dong jadi sudah menghasilkan Iya. presiden yang sangat luar biasa. Benar membangun sekali, negara Kang. ini dan kerajaan yang baru. Untuk menyaingi kerajaannya. Mukti Entut, terima kasih. Mana nih, Pak Reno? Mukti ini banyak banget request dan warga waras. Betul, dan saya juga menunggu banget Mukti kesini karena Mukti punya lagu terbaru khusus buat teman. Iya. Ya. Tapi ada syarat khusus ini, apa tuh? Kang Dani dan Mas Reno. Ya. Kalau semisal teman-teman yang melihat, tolong jangan merekam karena lagu ini sudah saya daftarkan hakinya di Dinas Pariwisata. Seperti itu. Jadi akan Ini saya tenang, somasi. ini nggak kita rekam kok. Ini Ya, nggak kita rekam. Oke ya. Bang, lagunya ini khusus wisatawan. Khusus wisatawan, Kang. Judulnya Mata Roda. Oh, mata roda. Mata rodaku membelah katulistiwa, Beni memakan makanan sarapan tentara. Mata rodaku membelah katulistiwa, Beni memakan sarapan tentara. Beni adalah makhluk hidup yang tinggal di dalam roti. Oh, Beni adalah manusia yang memegang putri malu, lalu putri malunya bersemangat dan tidak malu lagi. Beni suka sekali mengendarai kereta tebu. Mata rodaku membelah katulistiwa, Beni memakan makanan sarapan tentara. Mata rodaku membelah katulistiwa, Beni memakan sarapan tentara. Beni adalah seorang biji kopi, Beni direbus menjadi Indomie. Beni adalah mana hati pemain timnas Haiti. Respect. Ini Mukti akan mendengarkan lagi lagunya karena kalau disuruh ngulang biar gak lupa ya. Itu yang sering terjadi di band saya. Oh, Reno. iya. Itu kisah nyata, Kang. Oh, iya? Orkes Pensilalis itu sering di tengah lagu berhenti. Karena Bener-bener lupa. Bukan gimmick gitu. Bukan gimmick ya. karena semua total improv. Total impro sama Hipsi. Apalagi Hipsi kan sekarang di Jakarta. Iya. Anak-anak yang lain di Jogja, jadi Nah. jarang ikut latihan. Iya. Jadi di beberapa pentas kalau teman-teman kita tiba-tiba main musik berhenti terus kalian ketawa, itu beneran kita. Bukan gimmick. Bukan gimmick. Makanya kalau dapat job takut kan. Karena Ya nggak bisa ngeband aslinya.
Baik, Nggak bisa. kamu pernah mikirin nggak perasaan anak-anak band yang memang di sekolah di SMKI, Benar. kalau nggak di KJ yang Benar. mereka Lebih nggak terkenal kamu Iya. gitu. Nah mereka. itu sering mikir. Ya alhamdulillahnya punya link lah gitu. Jadi sekolah nomor 2 yang penting link. Link. Linknya dapat dari Twitter ya itu ya. Itu link yang beda itu. Tadi kan punya kata-kata semangat untuk band-band yang memang belum dapat kerjaan. Ya. Kata-katanya apa? Untuk band-band yang belum dapat kerjaan, tetap terus berkarya karena suatu saat kalian akan menuju realitas sesungguhnya. Yaitu Bekerja sebagai PNS. nanti ketemu Rocky Putira sama Jack Combo ya. Sama Udah prestasi bagus jadi PNS. Zainal Arif juga. Iya sama saya Arif, benar. Luar biasa Mukti, Lord Mukti ini adalah banyak sekali di request oleh warga waras dan Lord Mukti ini adalah metronom dan pusat komedi. Betul. Punchline tak henti-henti. Ih, ngeri. Salah satu special show yang Adriano Colby jarang muji kan. Iya. Salah satu special show yang paling dipuji adalah special show-nya Mu. Iya, itu sebuah achievement sih, Kang. Sampai dia upload di feed kan itu. Iya. Padahal saya melihat seorang Adriano Colby kan materinya yang which is apple to apple, bandwidth gitu-gitu kan rasanya. Bandwidth ya, lebih Kuota internet. Dia selalu ada istilah Inggris gitu. Iya, iya. Dulu materimu ada nggak yang beatmu yang ada bahasa Inggrisnya? Ada. Oh, apa tuh? Yang gimana? Yang seperti my favorite actress is famous rice vendor. She is Sandra Bullock. Nah, gitu kan. Rice vendor. Rice vendor, suara Iya, beras. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Iya. Ketuanya Budi Waseso itu ya. Dan Sandra pernah sama Budi Waseso. Nah, ini. Ada lagunya, coba. Budi. Gak semua ada lagunya. Kan ini Mukti bukan Saiful Jamil lah. Lewat Saiful Jamil juga. Oh, lewat bro. Sama Kemarin Henry. itu sebelum akhirnya Chris Martin menentukan Malik Indonesia, harusnya tuh Orkes Pensil Alis Harusnya. itu. Harusnya memang apa lagu yang mau dibawakan Orkes Pensil Alis? Iya. Kita mau mengcover ini Kang, national anthem Burundi waktu itu. Yang strikernya baru masuk ke PSS ya. Itu mau kita cover lagu national anthemnya. Kayak gimana? Coba boleh kasih refnya aja. Boleh, boleh. Oke. Burundi. Menjanjikan kemenangan Burundi. Tapi Negara kok kayak nama sambel. Burundi ini, Mas dan Iya. Kang Dani, ini adalah negara yang lagi sering saya tonton kontennya di YouTube. Menarik, Kang. Emang ada? Itu negara yang bisa dibilang mohon maaf termiskin di dunia. Afrika kan? Afrika. Iya. Sampai ada warganya tuh nggak bisa ngitung. Beneran ada di video. Ditanya anakmu berapa? Aduh, berapa ya? Saking banyaknya mungkin. Atau Nggak karena bisa nggak ngitung, ngitung. nggak bisa ngitung, Kang. Buset, Nggak bisa pendidikan gitu-gitu. Orang ada yang kerjanya tuh jalan berapa puluh kilo gitu-gitu di Burundi itu. Karena pas ditanya kenapa jalan juga dia nggak tahu. Nggak tahu, bahkan ada yang nggak tahu presidennya siapa, beneran. Oh, kok itu di kita juga kayak masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak Iya. kita Tapi itu gara-gara jadi pedalaman. tontonan kamu yang membuat kamu menambah hiburan atau kamu terketuk hatinya untuk mengirimkan bantuan? Lebih ke menambah hiburan. Dan wawasan ya, wawasan. Jahat bener ya. Jahat ya. Apa yang lu dapat di situ untuk sebuah jokes? Karena saya itu kalau nonton konten YouTube, Bang, justru jarang nonton kontennya komika-komika. Mainstream, iya. Karena ya namanya manusia kan nggak tahu kan, kadang ada rasa dengki atau jadi ikut-ikutan apa gitu Ya, lah. bener. Untuk menghindari itu semua dan mungkin biar menambah diksi saya juga. Jadi konten yang saya tonton tuh aneh-aneh, Kang. Terus yang terakhir saya tonton dan bikin sedih itu adalah ditutupnya Setia Farm. Ada peternakan sapi, Kang. Di mana? Di daerah Purworejo. kenapa ditutup? Nah, jadi Setia Farm itu termasuk YouTuber sapi yang paling gede di YouTuber? iya, followernya jutaan, Kang. Oh iya. Sampai fans-fansnya itu apal nama sapi-sapinya. Kayak, wah saya ngefans sama Wariso gitu. Oh, yang kemarin dibeli sama Irfan Hakim itu. Yes, oh. itu. Akhirnya tutup. Akhirnya tutup. Karena sapinya dibeli Irfan Hakim habis. Enggak, kayak apa ya? Kayak masnya itu namanya Mas siapa lupa aku. Yang punya itu kayak merasa dunia sapi ini sudah kayak idealisme gitulah. Kayak harus tutup. Padahal dia lagi naik-naiknya tuh. Oh, dia udah kayak merasa gua harus bingung ngapain lagi kayak Iya, gitu ya. karena sapinya tuh udah mencapai 1,3 ton yang dibeli oleh
Irfan Hakim Irfan itu, Hakim bernama itu. Wariso itu. Istilahnya dia di dunia peternakan sapi udah merasa tamat kali ya, pengen Bisa dibilang Lionel Messi dunia sapi lah gitu. Gitu. Lionel Messi dunia Dunia sapi yang paling keren lah. dunia iya, sapi. wes paling keren setiap farm terus tutup itu. Kamu Betul. update ya itu soal-soal. Aku nontonnya malah gitu-gitu. Terus apa ini yang kamu pikirin apa? Apa? Ya maksudnya ketika ngelihat Bener-bener bisa refresh gitu, nah, kayak melihat dunia Aku tuh kemarin lebih nonton luas ini, lagi. nonton jadi ada YouTuber itu datang ke negara Brunei. bukan Haiti, Haiti. terus dia datang ke sebuah daerah yang Buat warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Don't forget. daerah itu tuh dikelola oleh geng. Di Haiti terus dia datang ke area yang dikelola geng. Ya. Gitu masuk ke tuh ada checkpoint gitu. Beneran itu miskin banget. Miskin lah banget. dikelola lagi kok miskin. Haiti itu kan udah negara miskin. Terus Gangsternya banyak. terakhir dia kan kena gempa waktu yang gempa Haiti Iya. yang gede banget itu Iya. sampai dunia itu. Nah setelah gempa itu berapa tahun kemarin itu presiden dikudeta sama masyarakatnya sampai sekarang nggak punya presiden itu negara. Oh. Iya beneran. Dan dikelola komunitas ya. Dikelola komunitas. Dikelola. Nah dua geng yang besar di situ Stand Up Indo sama MLI ya mereka. Nggak dibahas, nggak usah dibahas. Itu beneran ada satu area. Enggak, tapi bingung maksudnya kok miskin tapi punya geng gitu. Nah, mungkin karena dikuasai geng itu mungkin. Nah. Terus itu ada area itu kayak jauh dari pusat kota yang memang pusat kotanya aja miskin ya. Iya. Terus itu kayak ada orang yang hidup di situ dari lahir cewek nggak pakai baju, Karena saking nggak punyanya kan. nggak punya. Lah emang dari lahir kan cewek kita nggak pakai baju. Betul. Namun kan ada standar minimum kita berbaju lah gitu. Iya. Ya mungkin fashionnya di sana begitu. Enggak, dia bilang kenapa nggak pakai baju, nggak ada duit kok. Dia jawab. Ada di Menarik Haiti tuh. Menarik Ada juga tuh. yang sampai dibikin materi sama Zawin kalau nggak salah di daerah masih Asia kok. Ada satu daerah tuh yang percakapannya pakai siul ada. Beneran pakai siul karena Di rumahnya tuh Indonesia apa di luar? Di luar, Kang. Karena jarak rumahnya tuh jauh-jauh dan tebing-tebing gitu. Kalau pas Sariawan gimana siulnya itu? Jadi siul jadi awalnya mungkin kode ya. Lama-lama memang jadi percakapan. Jadi ada intonasi siul yang mungkin ada artinya kan. beda ya. Bener. Tuh apa tuh? Aku pengen masuk Islam. Nah, itu, dalam hatinya tuh keluar tuh. Mereka kalau manggil tetangganya pakai siul kayak gitu datang tetangganya. Kalau nggak jawab lagi tidur. berarti. Ya, kalau nggak mau lagi sakit. Tapi bener aku juga sama kayak kamu, mau sering nonton Sering tuh kan. tontonan aneh gitu. Jadi kayak membuka wawasan dan karena apa ya media internet sekarang sudah seluas ini. Iya. Jadi kita bisa terekam tuh ternyata di ini ada ini gitu. Itu gara-gara aku nonton itu kan maksud ini daerah aduh kasihan banget. Miskin banget akhirnya ya aku tergerak karena aku komen. Iya. Komen, makanya punya presiden. Kirain mau bantu bro. Mau ngomen mah beban buat mereka. Ada lagi kemarin juga baru nonton jadi kehidupan nelayan. Jadi bahasa Indonesia itu judulnya gini. Kerasnya hidup nelayan Somalia. Jadi dia tuh naik kapal kayak kapal-kapal di Parangtritis gitu, Bu. Iya. Tapi ke tengah laut gitu buat ngambil ikan gitu. Terus nggak ada yang Kalau pakai Somalia mah baju. bukan ngambil ikan, ngejabel. Beda, bukan yang itu, bukan yang bagian dia ngebajak, bukan. Dia bagian yang tapi berbahasa Inggris sih hostnya yang punya channelnya, tapi bahasa Inggris lucu gitu loh, bahasa Inggris Afrika gitu. Suka aku sama kadang nge-search juga kayak rumah Messi gitu, rumah Ronaldo gitu-gitu. Karena penasaran kan, nih orang kan kayaknya jago dan kaya banget ya, rumahnya kayak apa sih. Dan kebanyakan emang rumahnya tuh kayak hutan pinus Mangunan tau gak Bang? Oh iya. Gede banget gitu ya. Emang rencana Ajis Jambore mau di situ. Di rumah Messi. Tapi nggak jadi karena Nggak dia jadi. gabung MLI. MLI kan M-nya Messi ya. Yang terbaru kan rumah Ronaldo kan ada di Mekarta. Oh iya? Lagi sengketa sekarang kan, nggak dibangun-bangun apartemennya. Beneran. Ronaldo tidak sebodoh itu. Karena dia kegoda iklan, aku pengen pindah ke Mekarta. Kata Ronaldo, kayaknya oke. Kalau konten yang aneh-aneh itu juga aku sering lihat rumah-rumah yang nggak masuk akal di Jakarta, yang ada di kanal-kanal gitu kan. Ada tuh rumah di Jakarta yang pipa gitu. Terus Yang di di dalam bawahnya, pipanya di ada. dalam Oh, iya, pipanya. iya.
Ada kampung tuh yang benar-benar bawah kayak tol Bawah atau tol. apa ya, Kang? Bawah tol ya? Bawah tol. Bawah jembatan tol gitu. Iya. Yang cuman ini ya, Segini. seukuran badan. Jadi hikmahnya semua orang di situ saling menghormati. Oh iya. Karena nunduk. Benar-benar nunduk ya. Kayak ada kan? Ada pembelajaran ketika lu nonton Iya. itu ya. Dan apa terkejutnya aku di dalam kampungnya itu fasilitasnya cukup lengkap. Ada musola, bahkan ada TK gitu. Tapi musolanya ya, mohon maaf ini bukan bercandain ininya ya. Tapi ada yang nunduk, ada yang enggak. Gitu. Sesuai struktur betonnya kan, Kang. Tapi nggak apa-apa, itu kan uzur namanya. Uzur tuh? Uzur tuh jadi sesuatu yang terpaksa dilakukan. Iya, Karena benar. keadaan. Terpaksa. Karena Keadaan. Kayak orang di hutan nggak ada makanan terus ada babi, boleh tuh makan di situ. Ya. Makan babi itu boleh. Dan mungkin hikmah yang bisa aku petik, kalau sudah rumahnya mau gimana pun bentuknya tetap pulang. Iya, Iya, itu. Dan nyaman pasti Dan mau nyaman. gimana pun Iya, juga. benar-benar. Itu. Karena udah terbiasa di situ lah. Iya. Mungkin ketika dia datang ke rumah yang lebih besar, panik mungkin dia. Belum tentu nyaman Belum kan. tentu nyaman, kesurupan. Kok nggak nunduk sih rumahku? Kok aku di rumah nggak nunduk? Kayaknya nggak rasa rumah deh. Paling ada apa konten yang tiba-tiba lu bikin lu kan lu masih sensitif orangnya ya. Ya, Bikin lu nangis konten apa? Pemain sepak bola pensiun. Gitu, Kang. Nggak kuat aku nontonnya. Malah sedih, sumpah. Malah itu sedih banget. Kok sedih? Ada kompilasi gitu, Beckham pensiun, Ibrahimovic pensiun. Kok sedih? Kayak itu orang tuh, MX-an pensiun sedih nggak? Om? MXN pensiun, nggak sedih karena nggak datang. Kok lu nggak sedih ketika ada korban Palestina? Sedih tong, Bang. Sedih, Kang. Ini, Apalagi ada pemain sepak bola Palestina yang pensiun. nah, sedih. Kenapa lu sedih pemain sepak bola Palestina? Kan udah waktunya kali. Ya, kayak di Rossi itu saya paling Oh, iya. sedih karena kayak dia itu disedihin semua satu stadion gitu, ditangisin semua satu stadion, kayak merasakan orang kalau punya pengaruh begitu besar dan dicintai orang tuh, Iya. ketika dia meninggalkan suatu tempat tuh sebegitu dicintainya Iya, gitu. iya, benar-benar. Terasa itu. Kayak Juve waktu itu ditinggal pensiun Buffon. Buffon. Itu awalnya tapi sedih. nggak pensiun kan. Akhirnya nggak sedih karena Iya, balik lagi. Balik lagi terus main di Parma kan. Iya. Kimia Parma. Itu Kimia Parma bagus kan. Karena obrolan bola ini gua nggak nyambung. Cok. Dia aneh banget cowok nggak Ini ngerti ngomongin bola. obat gua mah. Gua nggak peduli pemain sepak bola pensiun kayak kena tackle, mampus lu. Tapi pemain Juve siapa yang pensiun berapa pensiun ya setelah di Del Juve? Piero. Oh Del Piero pensiun di Maksudnya pensiun udah nggak di Juve, tapi dia memilih main yang menjauhi. Juve. India kan? Liga Iya, India. karena menjauhi tim yang berpotensi ketemu Juve. Oh. Gitu. Ada alasan pensiun begitu? Ada kan. Sebenarnya yang nawarin dia klub Eropa banyak, tapi kalau dia pindah ke situ kemungkinan bisa lawan Juve, dia nggak mau. Jadi sekalian ke India. Karena udah tahu kalau Juve pasti kalah. Kita dibantu wasit. Tapi siapa pemain sepak bola yang lu pengen, udah lu pensiun aja gitu? Moiskin. Ada stiker Juve saat Aku ini. lihat lagi Karena dia pose-pose. tidak kaya kan? Kok tidak kaya? Miskin. Miskin. Ya job saya di bola cuma segitu doang. Enggak apa-apa kan? Ya asu ya, Moiskin ki kenapa main terus ya? Aku sebagai Milanisti juga lihat dia main di Juve itu sedih. Mungkin apa dia sertifikatnya dipinjam Juve buat kur kan? Tapi asu gara-gara dia jadi penalti waktu lawan Milan. Yang mana? Di tag Oh, yang City di yang kartu tackle. merah. Iya, 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 Asu Allah bajingan. Hei, ngobrol dong. Mengisi waktu luang gitaran. Oh dia nggak suka Liga Italia. Kita ngomong Liga Indonesia. PSM. Ya, Spanyol gue lebih ke Spanyol. PSKC Cimahi gimana? Ayo. Nah. PSKC Cimahi C ya tahu Cimahi nggak? Gak ngerti gue berhenti di Ajat Sudrajat dulu. Pemain apa? Persib, legend Lu nggak Persib. tahu emang Ajat Sudrajat dulu? Cecep, tahu aku Cecep. Cecep Supriyatna, Cecep Supriyatna kiper. ada. Oh, kiper ya? Ada kiper. Bukannya presiden Rusia? Gorbacep, asu. Cecep Gorbacep. Tetap masuk kan ada Cep. Ada Cepnya masih masuk. Tapi Mukti ini lengkap banget loh dia nih apa? Musik iya. Musik ya, penikmat bola ya, kuliner. Kuliner, ya. Terus jual-jual kemarin pemain sketsa, dan karyanya banyak sekali Ya. ada ini. Jual-jual pemain sketsa tuh. Yang kemarin yang ini Konten. dijual apa jasa ini. Wah, Ya, bahaya itu. tuh udah ada yang dilaporin. Nah, sebenarnya saya bikin itu sebelum ngetren itu. Iya. Oh, kamu duluan. Iya, tapi aku konsepnya lebih ke jual biasa. Kalau itu kan
Kayaknya dari Parodi Indosiar ya, Indosiar. parodi Indosiar. Ah. Kalau aku yang jual mahal itu. Iya. Jual apa? Oh kayak ini Jual Indosiar justru ini dari lu kali. Nah, bisa nggak tahu jadi. itu kan. Berarti harusnya lu yang nuntut dong. Enggak, bukan. Ayo, menuntut Indosiar kok nggak pakai logo Indosiar gitu. Nuntut Indosiar nggak pakai logo. Sastra yang paling takut. Karena dia udah Sastra pakai logo kan. pakai Dia logo. pakai logo dia. Babe juga pernah tuh masalah meleset-melesetin gitu, pernah disomasi dia Babe. Yang mana? Oh ini Si produk. Ajinomoto. Oh iya. Dia pernah tuh. Dan sekarang ini hati-hati juga Ya. merubah lirik. Ya, Oh, kan ada dia undang-undangnya. Ada undang-undangnya ternyata sekarang. Nah, tapi waktu programku sama Wan Ciku di Noise itu Hmm. yang ganti lirik, itu kita waktu awal-awal itu udah nanya dulu. Karena mungkin waktu itu belum ada kali ya. Ya, Oh belum ini udah rame. bungkus belum. ya yang nice itu? Oh, kan itu cuma puasa doang kan? Oh puasa doang. Puasa doang. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya sekarang? Oh. Mengganti lirik tanpa persetujuan pencipta lagu itu bisa dituntut. Ini temanku kemarin ada, Kang. Jadi dia pencipta lagu dangdut. Oh. Penciptanya Guyon Waton gitu-gitu, Oh, iya, Denny Caknan. Ada satu lagu dia berjudul Dumes, dinyanyikan oleh YouTuber Jawa Tengah gitulah. Ah. Terus liriknya tuh diganti agak jorok gitu. Diganti agak jorok, terus akhirnya berefek si band asli ini main di kota Jawa Tengah. Si anak-anak kecilnya nyanyiin liriknya dengan Yang jorok. itu. Akhirnya dipermasalahkan. Dipermasalahkan karena temanku yang penulis itu ya, maksudnya aku bikin lagu tuh ya Ape-ape, kalau bisa ya. bermanfaat yang bagus-bagus lah. Ini Berarti kok- sebenarnya yang melarang ini tuh tidak mau liriknya dirubah untuk sesuatu yang negatif. Iya, Kali. kayak gitu. Kalau kayak Mufti kayak Wan Ciku kan jadinya lucu. Tapi Hiburan. itu pun secara aturan ada undang-undangnya. Kalau emang misalnya pencipta lagu nggak suka, Iya, benar. bisa dituntut dan dalam mah posisinya. Benar. Mungkin ada quote buat pencipta lagu. Enggak ada. Ada dong, ada. Ada dong, ada lah, masa nggak ada. Ada lah. Cuman bilang nggak ada. Makan mu karo ngemil-ngemil. Tapi lengkap banget loh Mukti ini, diam-diam Ya. semua ada loh kamu. Cuma bikin yang disuka aja, Mas. Kamu suka? Ya, biar ketika bikin juga nggak beban kan. Oh iya bener Pak. Apalagi kalau bola-bola gitu bener-bener seneng aja ngejalaninya gitu. Aku bingung sama orang yang suka banget bola itu apa yang Nah, itu. Karena apa ya kan, kalau aku sih kalau lu aku sampai bisa menangis kayak gitu gua. iya, sampai nangis, sampai bener-bener ganggu mood. Oh iya. Aku Iya. sih enggak sih kalau. Teman-teman yang lain iya tuh Benny, Yusril gitu-gitu kalau timnya Benny emang suka ganggu mood orang. apa? Keberadaan Benny suka ganggu mood Lah orang. mungkin Iya, bolanya ketika Benny nggak mood tuh apaan lu anjing? Lebih orang nggak peduli. Dia udah peduli gitu. Karena udah jadi kayak, nah itu aku pernah ngomong di konten apa gitu lupa. Ketika pandemi pun, ketika aku masih bisa nonton tontonan sepak bola, aku menganggap dunia masih baik-baik saja gitu. Sampai segitunya. Ah, gimana? Jadi bisa menenangkan, Kang. Kalau masih ada orang main bola atau liga masih bergulir tuh aku rasanya masih tenang gitu. Berarti apapun masalahmu berat ketika lu nonton bola jadi mood lu bagus gitu, jadi bagus. Tergantung hasilnya juga. Kalau hasilnya kalah ya tetap tambah jelek gitu. Tapi seenggaknya ketika masih ada tayangan bola tuh masih kayak, ya ini masih kehidupan gitu. Iya. Kehidupan masih Dunia berjalan, masih gitu. berjalan. Berjalan. Berarti lah, orang-orang kayak lu ketika ada seorang perempuan dan lu jatuh cinta sama dia melarang lu untuk menyukai bola gimana? Agak susah nih kan. Ada quotes nggak untuk cewek-cewek yang nggak suka cowok? Oh, Nonton ada nggak? sih. Intinya sebelum kita bertemu kan kita punya dunia masing-masing. Gitu. Ketika kita bersatu ya kita bersatu secara hati tapi dunia kita tetap masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Lah. Kayak bagus. Yang penting nadanya ya. Intonasi tuh ngaruh. Tapi biasanya di awal udah aku terangin secara lengkap gitu. Kalau aku gini gitu. Tapi posisimu sekarang punya pacar nggak sih? Punya. Wih, udah berapa lama pacaran? Hampir 2 tahun. Wih, Hampir 2 tahun. kapan dirapi? Tahun depan, insyaallah. Asli, Kang. Ide. Sudah waktunya saya royal wedding. Anjing royal wedding. Iya. Kayak gue lebih pas Royal Rumble. Ya maksudnya nikah pakai royal. Wedding juga. Nah, seorang Mufti kalau nikah punya konsep pernikahan seperti apa? Nah, pengennya aku malah justru kadang beda sama generasi sekarang yang kayak nikah tuh yang penting bahagia berdua gitu.
Ya maksudnya kan kita hidup sehari-hari juga sama orang tua ya. Iya. Kalau orang tua punya saran apa untuk pernikahan, nggak ada salahnya juga kalau kita bisa menurutinya gitu. Seperti? Ya kayak prasmananya pakai seblak gitu. Oke, nggak apa-apa, aku turutin gitu. Asal itu yang diinginin orang tua, Kang. Apapun keinginan, Iya. termasuk seblak tadi. Termasuk seblak nggak apa-apa, yang penting orang tua aku seneng. Ada porsi mendengarkan atau mengabulkan keinginan orang tua pas Iya, resepsi. karena kayak dulunya waktu zaman-zaman sekolah gitu kayak nakal banget deh aku kayaknya. Sekarang udah waktunya tenan ya pasti. udah waktunya Mendengarkan. paling enggak Iya, tidak iya. ngerepotin orang tua lagi lah. Kalau bisa nyenengin gitu. Kata-kata orang tua apa yang lu tolak? Orang Lu lawan? Dulu seringnya misalnya. tidur jangan nonton Juve itu saya tolak. Saya tetap nonton Juve itu. Ngelawan tuh. Karena orang tuamu Milanisti. Orang tua saya WA. kalah pemilu lah. Terus baru kalah pemilu yang Tapi kedua. orang tua Liberia. suka bola juga sama? Ya, sebenarnya dulu nurun dari Eyang. Yang Iya. PSM Ben. PSIM sama itu loh Tarkan-Tarkan gitu Mas, sering diajak nonton. Kalau bapakku tuh tahu-tahuan aja tapi sok tahu gitu. Dia tuh tahunya sepak bola tuh sepak bola yang lama gitu. Misal sekarang kan MU mohon maaf kurang bagus atau jelek ya. Ya. Nah, gitu. Tapi bapakku tuh masih tahunya tuh MU zaman MU, Beckham gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. ada di TV MU lawan mana tuh? Newcastle, wes mesti MU. Sing kalah gitu. Nah itu aku kayak bapakmu. Jadi kalau main PS, Iya. aku taunya Brazil bagus, Brazil taunya bagus. MU pasti bagus gitu. Ternyata enggak. Kurang update. kurang update. Karena sepak bola tuh memperpecah bangsa. Just Ya tergantung hasilnya, pelakunya sendiri, kan. tergantung hasilnya. Quote tentang bola. Oh, tentang bola. Oke. Memang tidak mungkin ketika semua supporter sepak bola se-Indonesia disatukan dalam satu lapangan. Karena jika disatukan dalam satu lapangan penuh. Kiper mau ngoper, wis Mas Lugis. Iya sih bener. bener sih. Iya. Asu. 2 tahun pacaran. Pacaran, kan? Beda pacarannya ya. Oke. Apa yang bikin lu bertahan dengan pacar lu? Kalau nanya pacar lu, ntar kita telepon pacarnya. Yang bikin bertahan ya kayak di segala situasi kayaknya dia yang apa ya? Yang Mengalah. paling ngerti. Selalu ada. Selalu support. ada terus apa ya yang kayak guyuk bebasnya. Ketawa dia. Geli dengernya. Kok nggak terima Ben? Oh, Mukti romantis loh. Terus beberapa momen tuh kayak apa ya? Dia tuh bikin aku emis gitu kayak. Apa? Udah Contohnya kayak Adriano apa? Colby ngomongnya nih. Emis loh, Mukti Emis ngomong gitu. emis loh. Apa? Something little hal kecil gitu kan. Hal kecil. Hal kecil gitu. Like what? Ya like ada upil di hidung gitu tiba-tiba dia sogok-sogok gitu. Romantis banget sih Bang. Iya. Wow, secinta ini kamu sama aku sampai bersihin upilku gitu-gitu. Terus perhatiannya tuh nggak cuma hal-hal yang basic gitu. Kayak gimana? Nggak basic. Nggak basic kayak job stand up fee-nya berapa gitu-gitu. Lebih ke terlalu pengen tahu ya. Itu lebih ke manajer ya. Enggak. Karena dia bisa ngasih beberapa gagasan-gagasan yang bisa aku terima gitu. Oh, Mas. iya. Tentang karirku, tentang Iya. kehidupanku gitu. Menambah hasanah pengetahuan. Ya, jadi ketika dia berpendapat tuh aku nangkepnya bukan dia sok tahu tapi oh iya gitu. Seperti halnya dia pernah ngasih masukan ketika lu mau pilih capres-cawapres. Oh iya, dia sempat nyaran yang kamu kalau bisa pilih Sanana Gusmao katanya gitu. Wah, itu Timor Leste ya. Salah pemilu. Ya nggak apa-apa, pilih aja. kenal di mana? Teman lama apa? Ini dari komen YouTube semua. Hah? Aneh kan? Karena di masa-masa itu aku emang udah alhamdulillah ada lah yang deket-deket gitu, ada tapi kayak terus aduh apa ya gitu terus nyari di mana gitu. Ada dia ngomen terus. Padahal kan ngomen di YouTube nggak ada mukanya ya. Iya. Aku googling itu. Mukanya. Googling namanya di apa sih? Aku gimana? Aku googling. Jadi guguk. Jadi Guguk itu beda. Aku search. Itu lebih enak. Googling udah bener sih. Itu udah bener tapi susah.
Aku search namanya di Google, Kang. Kebetulan dia pakai nama sendiri, Nama sendiri asli. dan Oh. entah kenapa aku tuh suka nama-nama yang unik kalau cewek gitu. Apa namanya sih? Aku pernah punya pacar namanya Tempe Bengok. Pernah. Unik kan? Panggilannya nguk. Emang kuliner ya? Iya. Kebetulan kulitnya juga abu-abu gitu. Tempe Bengok kan. Kalau yang ini nama Aku set siapa? lah. Jangan namanya. Oh, jangan. Oke. Oke. Nanti privacy. Aku set namanya, keluar tuh dia kayak ngomen-ngomen review make up gitu, padahal apa sih akun make up cewek gitu. Iya. Ada Beauty lah. vlogger gitu. Gitu-gitu. Akhirnya nemu IG-nya. IG-nya nemu. Kamu add. Aku ini biasalah cowok kayak lihat-lihat dulu. Oh iya. Lihat, Oh, nggak di ngelek-ngelek. private, nggak di private. Nggak di dia. private, Oke. ngelek-ngelek dulu. Iya. Ngelek-ngelek foto Cari sama yang dia. pakai baju tipis terbuka enggak? Waktu itu dia pakai sombrero Meksiko. Itu yang bikin lu menarik. Iya, itu bikin wah menarik ini. Bisa mayungin orang banyak gitu kan. Kaosnya pakai kaos. Celananya boxer parangtritis kalau. Sendalnya hotel pasti kan? Apa? Sendal hotel. Sendalnya. Ya. Bakia kebetulan. Terus kamu DM. DM, Bang. Yang DM aku dulu apa? Iya, aku DM. Ntar sebelum DM, pas dilihat, ternyata cukup rupawan. Iya kan? Ya apa ya? Sedeng lah buat aku gitu, sedeng ya seneng lah. Tahu Menarik lah. dia orang Jogja juga? Enggak, orang Jawa Tengah. Oh. Gitu. Terus pasti DM-nya tuh Pertama kali kamu DM apa kata-katanya? pokoknya beda sama cewek lain kan agak jaim-jaim gitu lah. Dia langsung aneh gitu. Apa ya gitu. Udah Mas nih, aku full pack nggak usah kepo-kepo atau apa gitu lah. Pokoknya langsung kayak Belak-belakan. belak-belakan gitu. Tapi yang kamu akhirnya nyari itu komennya apa yang bikin kamu lah? Oh, dia Dia cuma komen begini ya? dia cuma bilang apa ya biasa lucu gitu. Terus wah pengen banget ketemu Mas Mukti gitu doang. Oh, dapat sinyal tuh. Apakah ini jodohku? Nah, itu. ternyata pas sudah dicari di Google namanya di Google. Kayak Tommy babak kue kering. Kue kering. Kue kering. Kue kering, kue kering. Kue kering. Jadi nyokap gua kue kering. Nah setelah dilihat IG-nya cakep terus Ya. akhirnya berapa lama setelahnya ketemu pertama? Oh, agak lama karena saya tuh orangnya kadang kalau kayak gitu agak mudian, Mas. Mudi dalam Taylor. Mudi Taylor. Mudi was. Karena beberapa momen kayak pengen ketemu nggak jadi. Ya. Nggak jadi. Tapi itu yang jadi bahasan dia juga, jadi kayak senjata dia, kamu dulu ini. Padahal emang aku orangnya kadang kayak gitu. Atau kamu tipe cowok yang tarik ulur? Tarik ulurnya karena aku nih kadang kepedeanku turun, Kang. Karena gara-gara apa? Kayak aduh, mau nggak ya dia tak ajak jalan. Tapi kadang-kadang juga gitu loh. Nggak pede, Aku jadi juga nggak pede. gitu. Tiba-tiba Kadang-kadang kepedeannya turun. Iya, misalnya kita rencana ketemu nih, ya udah nanti misalnya malam minggu ketemuan gitu. Nah. Terus tiba-tiba pas hari H siang tuh kayak males Males, aja iya. gitu. Sebelum ketemu langsung. Iya, terus nanti biasa aduh sorry ya aku harus ketemu ini harus ke Bogor misalnya, Iya. aku harus ke mana Kalau ini sih masuk akal, nggak pede. Kalau lu mah turun karena udah nggak horny lagi kan? Enggak, karena waktu itu gue tanya lagi mens. Maksudnya kan kalau mens kan moody cewek kan, cewek kan mood swing dah. Benar. Terus pertama kali ketemu apa ekspresi dia, lu? Setahu nyapanya Kak lagi. Halo Kak gitu. Sumpah dia nyapanya gitu, halo Kak. Dianya, dia gitu, halo Kak. Ketemunya kamu nyamperin ke kotanya atau? Ke kotanya. Wih, romantis ini. Dan waktu itu di jalan aku kayak aku segigih ini ya, kenapa ya kok bisa sampai aku di tengah-tengah Purwodadi itu kayak. Kan Jawa Tengah kan? Iya. Kok aku bisa sampai ke tempat ini untuk hal yang sebenarnya Sempet kamu masih tanya- gambling gitu. Sempet tanya ke pemimpin daerahnya nggak? Ada wargamu bernama Iya. ini. Sampai ini Kang, sumpah aku untuk antisipasi kan kita nggak tahu belum pernah ketemu ya, Iya. baru cecetan ya. Aku udah ngecek travel paling cepet setelah itu tuh ada nggak gitu. Wah, kamu naik travel? Naik travel takutnya nggak ada orangnya gitu, Iya, kayak iya, di posting iya, gitu. iya. Udah aku cek tuh. Ternyata ada dan halo Kak itu tadi. Bentar, sebelum ketemu udah video callan? Belum? Belum. Karena aku orangnya ini juga yang unik.
Gara-gara dia tuh aku jadi menggunakan aplikasi video call. Sebelumnya Sebelumnya nggak nggak pernah. Ah serius? Serius, aku reject tuh teman siapa kalau video call. Aneh aja video call kayak telepon ya udah suara tok gitu. Kenapa? Aneh aja kan nggak kebiasa kali ya. Iya. Kalau Karena sekarang nggak udah dia kebiasa. atau takutnya pas video call nggak kelihatan mukanya nggak kelihatan. Takutnya yang ada di layar kodamku gitu. Anjing ke situ ya anjing. Nggak, lebih ke nggak terbiasa aja. Berarti sebelum ketemu itu nggak pernah video call. Nggak pernah. Setelah ketemu baru Baru, video call. iya. Akhirnya momen datang sampai ke kotanya ketemu pertama kali. Sebelum halo Kak tadi pas kamu pertama kali lihat, gitu. Apa reaksinya? Biasanya ya sama kayak di fotonya lah gitu. Karena beberapa kan ada yang fotonya separuh, ketika ditemuin kan separuhnya kuda ada. Iya. Ternyata Ternyata emang pas dicek akunnya Sagittarius ya. iya, nama aslinya guru kan. Karakter Mortal Kombat yang tangannya 4 tuh ada. Tangannya papat. Tapi enak kalau tangannya papat kan? Kenapa? Bisa nambah-nambah. Berapa lama akhirnya siapa yang nyatain? Kan kalau Benny katanya Ya. ceweknya yang nyatain. Aku berapa lama nyatainya? Setelah ketemu selang berapa hari gitu. Oh. Karena ya maksudnya udah umur segini pengennya langsung sat-set aja gitu. Kalau suka ya ayo, kalau enggak ya 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 wes, udah. ya. Gitu lu ngomong ke dia gitu. Iya. Karena sudah capek berbahasa basi lah untuk Sampai naik travelnya asmara. sebenarnya. Lewat Purwodadi itu. Jadi Dia langsung terima atau pikir-pikir dulu? pikir-pikir dulu lah. Pasti standar dulu. cewek. Kalau friend? Hah? Kalau friend? Soalnya pikiranku kalau semisal nggak diterima ya udah baru belum terlalu lama lah. Sakit hatinya nggak Ya bakal enaknya kalau cepet tuh begitu ya. Iya. Semisal nggak cocok ya udah di tengah jalan ya. Udah ya, tapi alhamdulillahnya Setelah lancar. berjalan ternyata dialah Ya. sosok yang selama ini mungkin kamu. Mungkin iya itu. Karena enaknya si cewek itu kan udah muji dari awal, dari konten-kontennya atau Iya. dari itu Iya. udah peluangnya lebih besar. Ketika Iya. dekat ternyata menjadi orang yang sama atau kamu mencoba sok-sok cool, keren. Enggak menjadi orang yang sama. Udah aku bahkan pertemuan pertama itu apa ya? Membuka diri aja, saling membuka diri. Buka baju. Wah, aku buka baju, aku cat bajuku langsung. Dari pertemuan pertama punchline keluar lah ya. Keluar. Diksi-diksi lucu keluar ya. Jokes apa yang dia suka dari lu? Yang aneh-aneh gitu lah. Oh, Ya mukti banget, Aneh. mukti banget. Aku kira dia awal-awal kayak gitu buat ngimbangin doang kan, ternyata emang Dianya juga aneh. Seperti apa kelakuan yang aneh Dia dia? tuh yang disukai itu kayak aku, Rispo, Coki Anwar, Oh iya, gitu. random gitu ya. Oh kayaknya dia nyoba ke Coki, nggak ada. Nyoba ke Rispo nggak ada. Ada nih yang nyangkut ternyata. Ciuman nggak? Aku mencium bibir pantai waktu itu. Baron ya? Baru. Kena kapal nelayan. Gue penasaran kalau komedian itu ketika ciuman itu ada komedinya nggak atau yang bercanda-bercanda gitu? Karena gue pernah kalau gue Selucu-lucunya Bang Komeng juga kalau ciuman nggak terus lucu. Gue pernah di momen ada cewek yang mukanya tuh udah muka yang pengen banget pas udah nyampe gitu gue pernah. Sampai hidungnya gitu. Itulah makanya jangan sama cewek makin narkoba bareng ya. Jadi begitu kelakuannya. Enggak. Iya kan? Enggak. Edit ya. Gak usah diedit. Emang. Jangan. Tapi ya itu Soalnya ya. bener. Tapi udah jalan akhirnya memutuskan kayaknya dia deh aku menikah sama dia. Itu kan dua hal yang beda tuh, Iya, dua hal yang beda iya. kan. Karena sebelumnya kan pacaran ya udah pacaran layaknya anak muda yang aku tuh jarang banget kenalin ke orang tua gitu. Oh. Kayak gimana pacaran anak muda ini? Harus tahu nih nih generasi Z sekarang. Oke, ke Bali free sex. Gak semua. Kirain mau kata-kata bagus dulu anjing. Kalau di Jogja kan ada di Kobabarsari. Gimana? Ya, maksudnya tidak mencoba mengenalkan ke orang tua gitu Iya, aku sebelumnya gitu. Oke. Karena maksudnya urusanku pacaran ya udah urusanku. Burung serius juga. Ya gitu.
Nah nggak tahu kenapa dia sih yang pertama minta dikenalin gitu-gitu. Oh. Aku juga bilang minta waktu dulu karena sebelumnya belum pernah nih Ya, kayak gini-gini. kan dia mungkin belum percaya kamu lahir dari apa kan. Mungkin. Dia kan mengira aku seperti Kerasakti yang lahir di Malang kan. Kerasakti lahir di Malang. Kok bisa? Kan lahir dari Batu. Batu kan daerah Malang. Betul. Iya. Pantesan tebel bulunya ya. Iya tadi. Iya sih bener. Gitu. Iya iya. Akhirnya ya awal mula tuh malah aku duluan yang ketemu orang tuanya. Oh iya, seharusnya kan memang yang Iya. cowok dikenalin ke cewek dulu memang gitu. Enggak, biasanya cowok justru yang pengen kenalin cewek ke orang tuanya. Kalau gue tuh selalu gitu. Cewek gue harus deket sama orang tua gue dulu gitu. Iya sih. Nah, karena aku ada kecanggungan gitu kalau bercerita asmara sama orang tua kan. Iya. Ada kecanggungan. gap itu. Sebenarnya kalau sehari-hari akrab banget. Aku manggil babakku aja bro. Wush. Sering. Mama? Mama, sis. Emang keluarga rumahmu kantor cabang Cukuruku. Tapi aku gitu juga, Deng. Aku semua Ya, pacarku pasti kenalin ke mamaku. Oh. Ke rumah lah, aku ajak pertama ke rumah dan Ya. aku selalu minta misalnya dia orang situ, maksudnya misalnya orang Jogja, Satu daerah lah. pasti aku minta dikenalin karena akan sering jalan kan, akan sering pergi jadi biar orang tuanya tahunya Iya. ini anaknya Iya. pergi sama Akhirnya siapa. aku paham itunya, Mas. Sebelumnya tuh aku lebih ketakutannya ke kayak, aduh ntar pacarku dikomenin apa ya sama orang tuaku. Bukannya kebalik. Kemarin gimana? Enggak. Ibuku yang dikomenin. Kurang ajar kali. Karena kadang ya, ya harus dibiasakan. Sebentar, berarti kalau kamu punya ketakutan, takutnya ceweknya dikomenin apa sama Ya. orang tuamu, berarti Ya. orang tuamu kritik banget orangnya. Ibuku sih agak galak. Oh. Agak galak sih, bisa dibilang agak galak. Kayak gimana? Maksudnya menjaga anak gua nggak mau nih sama pasangan yang kayak Oh, gini. aku telat mandi tackle kan. Emang kalau nggak salah ibumu emang ini lagi rekor memegang kartu kuning terbanyak. Di season Sebenarnya nggak galak juga, tapi sama bapak lebih agak apa ya bisa dibilang dominan ibu kalau ngasih tahu lah gitu. Soal perempuan pun. Soal perempuan Pernah ngasih sebenarnya tahu kamu soal Mukti, aku nggak mau kalau kamu pacaran sama gini. standar kan. Yang penting jangan yang Iya. jahat gitu, jangan yang bajak kapal atau apa. Kan jahat kan itu kan. Karena kebetulan emang pernah. Sama dia, ya? Iya. Emang pernah kan kamu pacaran sama Pernah. apa? Pernah. emang. Pernah ya? Pernah sama bajak laut One Piece waktu itu. Tapi standar kan Sebenarnya memang. standar, ketakutanku sendiri aja sih. Tapi yang enggak, nyoba orang tua kan. pun ibu kan apa mama tuh pasti kalau misalnya kita udah kenalin nih terus kita Ya. pergi nanti pas pulang baru dikasih tahu kan. Aku biasanya nanya gimana mah tadi gitu. Nah, benar. Ya kan Setelah itu kayak gitu. Gimana? Tapi itu terjadi kayak gitu. Akhirnya terjadi di pacarku ini. Setelah itu ya Baru nanya. orang pertama dia. yang Baru kamu orang ajak pertama. Apa kata orang tua kamu? Yo seneng, alhamdulillah seneng karena aku kan punya ponakan di rumah juga kan. Dia langsung akrab sama ponakanku. Ponakanku langsung diajak main saham gitu lah. Tapi itu ponakanmu atau anakmu? Ponakan. Lo seneng banget pacaran deket sama ponakan. Anaknya kakakku. Karena itu cucu pertama di rumah jadi paling disayang lah. Iya, iya. Di rumah. Dari kamu apa dari Jadi apa? abang? Dari sekeluarga ponakanku itu. Kok panik? Apa? Tapi emang udah punya anak muka? Itu kan yang kamu khawatirin pertama dikenalin sama keluarga. Apakah dia bisa menerima anakku? Gak Sama apa. sebenarnya akhirnya kayak wah ini kayaknya waktunya deh gitu. Ini Ngasih udah- tahu kalau kamu Iya. punya anak. Enggak. Oh ternyata bukan siapa Mamat doang, kan lu udah punya. Iya. Ada tanda-tandanya. Pertama tidak mau dikenalkan dulu sama keluarga karena takut dia nggak nerima gua aslinya, kan bener. Masuk ya mana deh masuk kan, masuk akal kan. Udah SD ya sekarang anakmu? Ical kate anak gue. Nah kalau keluarga dia responnya ketika kamu dikenalin, awalnya Apa? nerima apa? Nerima, alhamdulillah nerima. Ada yang kalau nggak nerima tuh biasanya ngeliatin langsung yang pulang jangan yang segitunya. Gua dulu pernah tuh tiba-tiba teriak. Udah jam 11 nih gitu. Nggak pernah gua. Lagian ngapain sampai jam 11 di rumah Lah anak? gua datangin 11 kurang 5.
Masa baru 5 menit kata gua. Nggak, langsung nerima dia. Langsung karena nerima. orang tuanya udah kenal lu ya. Udah kenal, alhamdulillah kan. Tapi mungkin sempat ada kekhawatiran karena pelawak, takutnya nanti ibu Nikah sempat lagi. bilang ya kayak pelawak-pelawak yang lain gitu. Anakku dikasih makan apa? Oh, Dikasih iya. makan punchline. Bisa juga kan sekarang ada komedi konsultan yang tugasnya jual punchline. Nah. Itu dikasih makan punchline. Punchline. Dan jalan 2 tahun. Selama dinamika putus nyambung nggak? Atau semua baik-baik saja? Enggak, alhamdulillah baik-baik aja. LDR? LDR. Karena semisal ada masalah yang mungkin berat pun aku sudah dibiasakan untuk jadi orang yang mengalah mungkin ya. Gitu. Jadi kayak tidak ada salahnya untuk mengalah supaya dunia ini baik-baik saja seperti itu. Dunia ini bukan kompetisi yang untuk dimenangkan seperti itu. Apa sih konteksnya ini? Gak tahu. Maksudnya kadang kupikir di sebuah Keren masalah aja, keren kok keren. Tadi Iya, apa ya konteksnya? Kayak keren ya. Gue kayak jadi lupa Mary Riana itu jadi lupa gitu ada Mary Riana gitu. Setelah dia bagus kuatnya nih. sebenarnya apa ya? Ya itu lebih bisa tahan emosi aja lah intinya gitu-gitu kan. Tapi kamu sebenarnya, ini kan yang kita tahu ya warga Ya. waras ya, Mukti ini kan adalah seorang lord, seorang yang lucu lah, Ya. orang yang apa, dan emang aku sekenal aku sama Mukti selama ini juga Mukti ini orangnya baik banget gitu, terus apa sopan banget, terus wah ini bisa dilabelin orang baik lah. Nah tapi sebenarnya kamu tuh memang di dalam itu emang orang sebaik itu kah, atau memang Ya. ketika kamu sendiri kamu kadang-kadang overthinking gitu? Sebenarnya lebih ke sesimpel ketika ketemu orang atau apa pengen bikin orang lain nyaman aja gitu. Karena Aku maksudnya juga kan, udah mulai nyaman loh. maksudnya kan dulunya kan ya aku udah gendut dari kecil ya kan gitu. Maksudnya ketika bisa diterima teman-teman seperti halnya mereka menerima yang lain yang bertubuh kurus, aku aja udah seneng gitu. Oh, nggak dibeda-bedain. Iya, nggak dibeda-bedain. Jadi intinya pengen bikin orang nyaman lah kayak. Maksudnya kalau ada masalah juga nggak enak gitu kan. Orang kalau ada masalah kan nggak enak ya. Kamu seringnya gatel ya muka? Oh, main korek di dalam kaca. Ngapain sih? Jarang banget sih. Aku kerungu suara cekrek. Narkobanya itu ya. Sekarang Lagi cekrek. Narkoba baru itu yang ngaruh ke darah gitu. Tapi kan kadang-kadang gitu, orang yang terlihat ceria selalu ketika dia sendiri dia sebenarnya murung, seorang sosok yang murung. Alhamdulillahnya aku tuh selalu meluapkan atau menyalurkan kegalauan atau kebuntuan tuh alhamdulillah punya beberapa hobi gitu. Apa aja? Jadi aku sangat tertolong oleh hobi-hobiku. Apa aja hobi-hobi? Ya jelas sepak bola, terus habis itu hobi motoran, Oh iya. sepeda, terus habis itu main game. Nah, alhamdulillah beberapa hobiku ini benar-benar bisa untuk menyalurkan. Dan merefresh otak. Refresh ya? otak. Tapi memang sebelum menyalurkan ini lu pernah di posisi yang mohon maaf ya ngerasa anjing badan gua gendut gini segala Oh macam. iya, pasti kan. Mau bunuh diri dan segala macam. Enggak. Karena kan udah injury time, nggak mungkin bunuh diri, ntar seri. Enggak kan bunuh diri juga anjing kalau gua gantung diri mati nggak atau jatuh. Enggak. Oh sempet depresi karena fisik. Oh iya cuma ngerasa iya sih ngerasa gitu tapi alhamdulillahnya punya punya keinginan untuk melawan itu ketakutan itulah. Ya makanya aku sering cerita di konten dari zaman kecil tuh sering ngelucu di tongkrongan sebenarnya buat ngelawan bullying juga. Iya. Jadi aku bisa akrab sama preman-preman sekolah tuh karena aku lucu. Iya. Jadi mereka jadi respect gitu. Iya. Mungkin kalau aku nggak ngelucu dan pendiam mungkin dibully tapi sama Dibully, mereka. dipalakin lah Iya. gitu ya, jadi objek. Mungkin sekarang udah beberapa tusukan. Iya. Lah ini masih ada pisaunya Ada tuh. episodenya tuh. Ya tapi oke ya, maksudnya kadang-kadang gitu, bukan kita kadang-kadang apa ya tadi ketika sendiri orang yang ada yang quotes bilang kan orang yang selalu tertawa atau paling sering ngelucu Iya. itu adalah orang yang paling sedih. Kan ada yang quotes kayak gitu kan. Iya. Kamu enggak ya? Enggak, makanya saya nonton Burundi tadi. Karena Burundi lebih sedih dari saya. Tapi kan kamu sedih waktu di cancel Carter sama Stand Up Indo. Belum pernah dikasih kartu. Yang kemarin, gara-gara kemarin, mimpi terus Ajis. Dia apa? Iya, mimpi dimarahin Ajis. Oh, di Mang Ajis. Enggak ternyata sama Mang Ajis. Iya. Sampai Tapi kebawa kan mimpi. setelah diobrolin ternyata
alhamdulillah nggak ada masalah. Iya, nggak ada gitu masalah. Sempat mau keluar Emily kan, lu terus teriak-teriak Emily anjing, Emily. Nggak ada itu, nggak ada itu mungkin itu. Kenapa Nggak Anda ada. sangat ini sekali dengan MLI sih? Kenapa? Enggak, gue cinta Emily. Iya, Gua kenapa cinta sama- Ajis. Enggak, gue cinta semua. Enggak, lebih tepatnya lu tuh nggak cinta dua-duanya, nggak peduli dua-duanya. kayaknya. Peduli anjing, peduli. Dua-duanya temen lah. Tapi berarti tapi ya itu ya berarti Mukti ini emang orang Nggak, tulus banget. Betul, kita sengaja selalu ngobrol kayak gini tuh karena bullying masih terjadi di beberapa negara dan khususnya Indonesia gitu. Salah satu untuk counter bullying ya adalah caranya seperti Iya, Mukti dia tadi. kerapin lah. Coba quote untuk anak-anak yang atau keluarga yang memang anaknya lagi Ya. dibully gitu. Dan khusus untuk di Burundi. Bullying ya. Iya, bullying di Burundi. Oke, bullying sebenarnya sudah terjadi dari zaman dulu dan sebenarnya bullying ini tercipta di Jepang. Bullying bambu. Nanti gue arahnya ke Bushido lagi bukan Bushido apa? Bushido apa? Jepang, Bushido tuh Makanan. Oh, bela bela diri diri. Bushido, Bushido. Udah ada di Jepang tuh Bushido. Tapi bullying Bapaknya kemana tuh? ada, cuman lebih ke jaipongan bapaknya. Sampai akhirnya Mukti ini mungkin merasakan satu pencapaian yang susah banget. Akhirnya bisa manggung di acara sebesar Synchronize dan Pesta Pora. Wush, itu tuh acara yang edan sih dan. Nah, gue juga manggung di sana. Manggung juga. Iya sih benar. Bagi lu Tapi mah kan itu lu kan nggak diumumkan sama Nicholas Saputra kan nama bandnya. Ya kan. Ah, ini dia diumumin loh sama Nicholas Saputra. Nicholas Saputra seumur hidup pernah sekali ngucap orkes pensil alis. Lu gak tahu kan, Nicolas Cage juga. Gimana mau rasanya akhirnya mendapatkan Ya, akhirnya kayak ternyata karya yang selama ini dibuat tuh akhirnya menghasilkan juga gitu. Maksudnya bisa diterima lah. Itu kan karya dulu dibuat ketika aku sama Ipsi masih berkomunitas dan kuliah lah ya. iya. Jadi benar-benar cuma pengen bikin lagu yang apa yang kita pikirkan. Iya, iya. Dan nggak nyangka aja kok bisa lagu itu didendangkan di acara musik itu. edan ya? Tapi kamu sebagai orang juga menganggap itu kan edan banget ya, kuwi Iya. acara edan itu. Sama akhirnya menyadari, ternyata laguku bagus juga gitu. Maksudnya lumayan gitu. Habis dari Synchronize itu di mobil pada muter lagu Kucing Langit yang itu kan, yang Kucing Iya, Langit. iya. Ternyata setelah didengerin, enak juga gitu. Dulu sempat nggak pede aja kayak, walah orang bikinnya masa loh, masuk wadah. Tapi kan emang sebenarnya itu kan ada maksud tersembunyi kan di balik lirik-liriknya. Di balik lirik-liriknya ada. Ada satir-satir politik. Iya kan? Apa sebenarnya maknanya di balik lagu? Kalau Kucing Yang kayak Langit kipas angin kesedot sampah. sampah itu kan menyindir. Firly Bahuri ya? nggak lebih ke revolusi industri Inggris. Kita mainnya politik luar. Oh, politik luar. Iya. Seneng dan akhirnya kayak mungkin itu salah satu juga hasil dari apa ya, link ya, karena apa ya, menjalin hubungan baik aja sama orang-orang gitu. Mungkin kalau ada acara-acara kan bisa diajak gitu. Iya. Lebih bangga dipuji sama orang lain atau sama pacar sendiri ketika pencapaian lu nyampe sana gitu. Manggung, aku sayang banget ya kamu manggung di situ deh. Pacar sendiri tentunya kan. Karena kalau saya menjawab orang lain kurang bijak. Berarti sebenarnya enggak ya? Iya. Enggak, ya, Selalu begitu orang-orang kalau ditanya tuh, ya nggak mungkin dong kalau gua bilang orang lain. Berarti memang berharapnya dari orang lain kan? pujian dari siapapun lah Kang gitu. Siapapun lah. Ya nggak berharap dari pacar berarti kan? Berharap juga. Setelah kan kamu kenalnya pas dia komen-komen sebelum kamu kenal. Iya. Setelah jadi pacar dia tetap komen nggak? Kadang-kadang ngomen. Ih pacarku gitu. Enggak Pacarku juga. gemoy. Ih, titiknya nggak kelihatan. Intinya gerilya. Gak kelihatan tapi tetap nyerang kan. Nggak kelihatan tetap nyerang tuh gimana? Gerilya kan sembunyi-sembunyi. Milisi ya? Milisi. Underground. Serangannya tuh tiba-tiba dan Meledak di dalam tiba-tiba ya. jangan belum merit. Jangan meledak di dalam. Tiba-tiba berubah jadi pasangin pat gitu. Muter. Sudah pernah berarti kan? Ini kan imajinasi. Imajinasi kan. Ada quotes nggak untuk orang yang titiknya gerilya?
Jangan berkecil hati jika punya kalian tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu justru bisa mengejutkan. Ada lagi. Mengejutkan yang punya. Iya, mana? Ada. Berarti pacarmu hanya mengimani aja. Ada atau nggak ada, yang penting gue percaya itu ada. Maksudnya uang yang nggak cash imani kan. Mengimani, iya sih, benar-benar. Mengimani. Oh, kamu dijatahnya pakai imani. Tapi udah proses nabung-nabung belum Muk, untuk Udah. pernikahan? Wih, Udah, kan. serius ya berarti ya? Serius Ya banget. apa ya? Alhamdulillah dia juga yang aku suka juga dari dia lebih pintar dari aku. Gak selalu ya, kenapa ya? Pasti pacarnya cantik juga kan? Alhamdulillah. Iya pasti Ya, lah. rata-rata begitu ya. Benny juga. Iya, karena kalau Benny pacarnya lebih jelek dari Benny kan Bukan, bingung maksudnya siapa yang kasihan. jago mengatur keuangan. Nah, gitu-gitunya iya. dia jago. Iya, iya, iya. Iya. Makanya dia bilang ya sebelum menuju itu kamu ibarat kata kamu mau pengen beli apa yang belum pernah kamu beli, beli aja. dulu lah Oh, gitu. Biar nanti setelah menikah bisa fokus untuk Iya. berdua. Itu Iya. ke kamu atau pacar kamu ke pacar kamu? Dia ke aku. Oh. Oh, jadi kamu dibebaskan tuh apapun boleh beli apapun. Iya, yang aku suka gitu. Apa? Contohnya apa? Aku beli pemain asing waktu itu. Yeven ya? Ya, saya jelas film. Lo emang kenapa? Emang pengen, nggak boleh apa? Nggak boleh, tapi kan ini karakter perempuan. Kalau cowoknya beli sesuatu, dia pengen beli yang lebih hebat. Iya. Di atas itu, nah pacar lu beli apa? Pelatih Akhirnya, asing, pelatih asing. Beli apa? Pacar lu beli apa? Pacarku? Ya akhirnya Pemain dia- asing 2 tapi. 1. Selama itu belinya sesuai kontrak nggak apa-apa kan? Iya, benar. Diterusin. Cewek lu ke bawah suka bola. Ya akhirnya paham karena itu tadi yang aku bilang moodku tuh sering tergantung sama klub bola juga. Oh, akhirnya ngikutin ya cewek lu ya. Semisal aku tuh marah jarang banget. Tapi sekalinya kelihatan kecewa atau apa kelihatan. Dan dia apalah pasti semalam Juve kalah gitu udah apa. Yang lebih ngerusak mood Juve kalah atau PSM kalah? Lebih ke lebih ke PSM maksudnya. Lebih Kalau PSM. Juve kan udah biasa kalah. Kalau PSM soalnya nunggunya lama, Mas. Oh iya sih. Kompetisi Liga 2 kan bergulirnya setahun kan. Iya. Kalau setahun gagal naik terus tuh kayak nunggunya aduh kapan Iya. lagi gitu. Kenapa ngobrol dong? Ngobrol dong. Terlalu dalam lagi. PSM mereka 2 ya sekarang. Peringkat 2 alhamdulillah. Kasar tadi. Peringkat dua. Peringkat 2. Peringkat Oh 2. iya, iya. Wajar sih kalau dia peringkat 2. PSM panjangannya apa? PSICM. PSM. Persatuan Sepak Sepak bola. Bola Ayam. Terakhir nih. Iya, nih. apa? Lu cinta banget gak sama cewek lo? Cinta kan. Pasti punya lagu dong buat dia. Oh ya. Nah, ini. Sebuah soundtrack yang menggambarkan rasa cintamu padanya. Oke. Ngapain ini? Ini Milih-milih makanan. Nyari tempo masuknya. My girl, I love you. My girl, I hope you. Hope yang tidak macam-macam. Aku tak meminta harta ataupun materi. Yang terpenting jangan tiba-tiba rewel. Dari hati dia mah. Pusing. Aku pusing. Semoga Palestina segera terbebas dari Israel. Amin, amin, amin. Cari aman ya. Yang nemu liriknya. Biar tetap disukai apa? Palestina. Sama kayak lu. Selalu gitu.
Udah mentok-mentok ke politik. Terima kasih. Mukti, Terima kasih, makasih Dan. banget, Terima semoga kasih, Mas Eno. kita doakan semoga lancar rencana pernikahannya. Amin, amin. Semoga Tidak ada kendala. bahagia terus, tidak ada kendala, dan yang terpenting setelah menikah tetap merasakan seru dan bahagianya berdua. Itu. Dan bisa melanggengkan hubungan sampai kakek nenek. Yes, gitu. benar. Setelah menikah ada rencana membuka hubungan bilateral dengan negara mana? Udah ada rencana nih mau bikin pabrik tembakau kebetulan. Di Kota M. oh kota. Weh, pengen ciuman sama jengjak kan? Apa sama Mas Eno? Makasih warga Waras yang udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya karena biar tahu kita ada episode terbaru. Betul. Dan jangan lupa kalau udah 10.000 subscriber mudah-mudahan pas ini tayang udah ya. Amin. Karena ada Bonar tadi, Iya. ada Benny dan juga ada Mas Muf. Insya Allah 10.000 nyampe kita. Amin. Amin. Terima kasih, sukses juga buat Mukti semua Terima kasih. rencana konten-kontennya juga. Kita ketemu lagi di teras belakang selanjutnya. Dadah.